dalam rangka acara pertemuan Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Kabupaten Pasaman dengan Bupati Kabupaten Pasaman. Bidan adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja secara mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan, masa nifas, dan memfasilitasi persalinan atas tanggung jawab sendiri, serta memberikan asuhan kepada bayi yang baru lahir. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain sesuai serta melaksanakan tindakan kegawat daruratan. Bidan juga mempunyai tugas penting dalam konseling, pendidikan, kesehatan, dan tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Ini anggota kita sudah berjumlah 350 orang, yang terdiri dari Bidan PNS 157 orang, Bidan PTT 184 orang, dan pensiun 12 orang. Melalui kesempatan ini, kami ingatkan sesama bidan serta kaum wanita pada umumnya dalam rangka memperkokoh persatuan bangsa, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan keluarga. 3. Membantu pemerintah dalam membangun nasional, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 4. Meningkatkan martabat dan kedudukan bidan dalam masyarakat. Salah satu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan yang kami adakan adalah pertemuan rutin sekali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh semua anggota bidan. Sebagai tenaga bidan mempunyai tanggung jawab moral dan mental dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta masyarakat. Bidan ada di masyarakat karena ada pengakuan masyarakat terhadap kebutuhan bidan, sehingga bidan mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan kewajiban profesional sebagai pengabdian kepada masyarakat. Perlu kami laporkan di sini bahwa jumlah bidan kita di Kabupaten Pasaman itu sebanyak 353 orang, di mana diantaranya 184 adalah PTP yang dinasnya di Jorong, dan ada 12 orang juga pensiunan yang tergabung dalam IBI, dan selebihnya adalah para PNS yang dinas di rumah sakit, puskesmas pembantu, dan puskesmas. Kemudian kami laporkan kepada Pak Bupati bahwa saat ini memang sangat terasa sekali bagi kita sehubungan dengan adanya kebijakan Kementerian Kesehatan tentang adanya jaminan persalinan sejak 2011 dilaksanakan, bahwa setiap persalinan di dalam jam persal itu harus ditolong oleh para bidan, sehingga apabila ada ibu hamil yang melahirkan dengan perawat, kita tidak bisa mengklaim pembayaran persalinan. Jadi dengan adanya bidan kita 184 itu PDT ditambah dengan PNS yang sudah satu jorong satu bidan, nah ini memang sangat besar manfaatnya. Kalau kita lihat angka kelahiran, angka pertumbuhan penduduk secara nasional itu 1,4 sekian, hampir 1,5% per tahun. Nah, kemudian kalau kita lihat pertumbuhan pangan, nah, kalau kaitannya ke situ, aku ilmu Lemhanas ya, yang berkaitan tentu dengan ketahanan nasional kita. Nanti saya akan cerita bagaimana peran perbidan ini sangat strategis, sangat penting, urgent sekali. Itu pertumbuhan pangan kita tuh hanya 0,4, nggak sampai 0,5% per tahun. Nah, kan bisa kita bayangkan, harusnya kan berbanding lurus antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan pangan kita. Kalau enggak akan terjadi namanya krisis pangan nasional. Bidan juga harus tahu ini. Memang masalah. Di satu sisi kita ingin menjaga kesehatan ibu, sekecil mungkin kematian ibu di waktu melahirkan, kematian bayi di waktu melahirkan. Dan saya lihat, alhamdulillah kita di Pasaman masih
Angka kematian bayi, kematian ibu masih di bawah rata-rata nasional dan Sumatera Barat. Saya terima kasih untuk para bidan. Kepada adik-adik bidan, para bidan, kita perlu barangkali menggerakkan bagaimana memberikan pemahaman kepada keluarga-keluarga atau ibu-ibu produktif, usia-usia produktif, arti pentingnya KB kembali. Ini tidak hanya berfungsi hanya menerima kelahiran, kemudian menyelamatkan bayi, menyelamatkan ibu di waktu melahirkan, bukan itu. Bagaimana peran bidan sekarang ini? Saya sudah gambarkan tadi, ya, kalau terjadi 10-15 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, kiamat kecil Indonesia.